John Hartman langsung terbang ke Eropa untuk memantau para pemainnya menjelang dipanggil ke skuad Garuda untuk tampil di ajang FIFA Series mendatang. Nama-nama pemain keturunan di Eropa yang akan diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda kini menarik perhatian warganet. Ramai soal CAS yang mencabut sanksi FIFA kepada ketujuh pemain naturalisasi dan bisa kembali membela timnas Malaysia. Arya Sinulinga kini akhirnya ikut memberi respon soal tren pemain keturunan memilih bergabung ke Super League. Pertandingan perdana timnas futsal Indonesia kontra timnas futsal Korea Selatan kini ikut menarik perhatian para penggemar. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Teka-teki mengenai siapa amunisi baru timnas Indonesia kini mulai menemui titik terang, di mana John Hartman dikabarkan telah mengantongi daftar nama pemain keturunan di Eropa yang siap dipantau untuk diproses naturalisasi. Melalui basis data yang disusun ketat oleh Direktur Teknik, yaitu Alexander Swears, Hartman dijadwalkan akan segera terbang ke benua biru. Tujuannya guna melihat langsung kualitas para pemain tersebut sebelum memberikan lampu hijau bagi PSSI untuk memulai proses perpindahan kewarganegaraan. Proses perburuan pemain diaspora kali ini tentu jauh lebih profesional dan sistematis. Anggota Exco PSSI, yaitu Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa peran Direktur Teknik sangat krusial dalam menyaring nama-nama potensial berdasarkan kebutuhan taktis pelatih. John Hartman akan ke Eropa dan dia sudah memegang data pemain. Nama-namanya ada, hasil rekomendasi dari Alex. Ini berbeda dengan cara lama. Sekarang Dirtek yang mengarahkan pelatih untuk memantau profil pemain tertentu, jelas Arya di Jakarta. Ya, langkah ini memastikan bahwa John Hartman tidak berangkat dengan tangan kosong, melainkan sudah membawa target spesifik yang profilnya dianggap cocok dengan filosofi permainan yang akan ia kembangkan di skuad Garuda. Selain mengevaluasi calon pemain naturalisasi baru, kunjungan Hartman ke Eropa juga berfungsi sebagai pemantauan rutin bagi penggawa timnas Indonesia yang sudah berkarir di sana, di mana nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, hingga Ole Romeni tetap berada dalam pantauan langsung sang pelatih untuk memastikan kondisi fisik dan performa mereka tetap di level tertinggi. Meskipun PSSI masih merahasiakan identitas detail pemain baru tersebut, namun sinyal kuat menunjukkan bahwa mereka adalah talenta-talenta yang berkompetisi di Liga Kasta Utama Eropa. Dan data-driven scouting menjadi kuncinya. Strategi PSSI yang kini mengandalkan Direktur Teknik sebelum menerjunkan pelatih ke lapangan memberikan beberapa keuntungan strategis. Dengan Alexander Swears sebagai penyaring awal, John Hartman hanya akan melihat pemain yang secara statistik memang dibutuhkan. Hal ini meminimalisasi adanya pembelian kucing dalam karung atau naturalisasi pemain yang profilnya tidak cocok dengan sistem pelatih. Ya, perjalanan ke Eropa tentu menjadi sangat efektif karena rute dan daftar pemain sudah dipetakan, di mana John Hartman tidak perlu membuang waktu untuk memantau pemain yang secara administratif atau teknis belum siap. Datangnya pelatih kepala sekelas John Hartman langsung ke stadion tempat pemain tersebut bertanding tentu memberikan pesan kuat bahwa PSSI sudah sangat serius. Hal ini seringkali menjadi faktor penentu bagi pemain muda seperti Miljan Manhoef atau Jairo Riedwold untuk akhirnya memantapkan hati memilih Indonesia. Court of Arbitration for Sport kini telah mengabulkan permohonan penangguhan hukuman yang dijatuhkan FIFA ke 7 pemain naturalisasi Malaysia. Lantas, apakah mereka langsung bisa tampil di FIFA Matchday Maret mendatang? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, kabar ini disampaikan Football Association of Malaysia atau FAM di halaman resminya pada Senin malam kemarin. Keputusan ini berarti sanksi larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada ketujuh pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan untuk sementara. Tulis FAM. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karir mereka dan terlibat dalam aktivitas sepak bola di ajang apapun sampai keputusan akhir atas banding di CAS ditetapkan. Terang FAM melanjutkan. Ya, ketujuh pemain tersebut adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hongji Razabal, dan Eto Revel. Status penangguhan ini bersifat sementara namun mengikat secara hukum. Artinya, sanksi FIFA dibekukan hingga ada keputusan final dari proses bandingnya. Keputusan ini otomatis menganulir sementara sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Dan langkah hukum ini bisa menjadi penyelamat karir bagi ketujuh pemain tersebut. Dengan demikian, Rodrigo Holgado dan kolega bisa segera merumput kembali di level klub maupun di timnas sekalipun, sebelum ada keputusan final dari CAS. Oleh karena itu, para pemain naturalisasi tersebut berpeluang membela timnas Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam pada Maret mendatang.
Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga, kini menanggapi banyaknya pemain diaspora yang memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Liga Indonesia. Ya, tren merapatnya pemain diaspora berkarir di Indonesia meningkat pada kompetisi Super League di musim ini. Kini, tercatat ada 7 pemain diaspora yang membela klub Indonesia yang terbagi ke 4 klub. Dimulai dari Bali United yang mengontrak Jens Raven, kemudian Rafael Struijk yang membela Dewa United. Persija Jakarta memiliki Jordi Amat, dan yang baru bergabung adalah Shen Patinama. Kemudian, Persib Bandung memiliki pemain diaspora terbanyak saat ini, yakni Eliano Renders, Tom Hay, dan juga Dion Marks yang baru didatangkan di paruh musim. Bahkan, rumornya masih akan ada lagi pemain lain yang juga akan berkarir di Indonesia, seperti Iver Jenner dan Rogner Oratmangoen. Menyikapi situasi tersebut, Arya mengatakan bahwa PSSI sebagai federasi tidak bisa menghalangi mereka untuk berkarir di Indonesia. Pasalnya, itu merupakan pilihan dari masing-masing pemain, dan jika dilihat dari sisi positifnya, kehadiran para pemain diaspora jelas meningkatkan kualitas dari kompetisi itu sendiri. Pertama, ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak menggaji mereka. Mungkin beda kalau kami gaji mereka. Pasti bisa diarahkan, kata Arya kepada awak media. Tapi, ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik, sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang, ungkap Arya. Ya, Arya pun menilai bahwa bergabungnya Jordi Amat dan kolega ke Indonesia bukanlah sebuah penurunan karir. Menurutnya, hal itu justru menjadi momentum bagi I-League sebagai operator liga untuk berbenah agar iklim kompetisi semakin membaik. Apalagi, semakin banyak pemain bintang dunia yang merapat ke Indonesia. Dua nama pemain keturunan kini mulai ramai diperbincangkan di wacana penguatan skuad Garuda. Berdasarkan pantauan dan diskusi yang berkembang di Transfermarkt, sosok Jordi Weerman dan Ilius Alhaf disebut-sebut berpotensi masuk radar PSSI menjelang agenda internasional mendatang. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi FIFA Series pada Maret mendatang, serta Piala AFF pada bulan Julinya, sehingga kebutuhan akan kedalaman skuad kembali menjadi sorotan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemain diaspora dinilai bisa menambah kualitas dan opsi di sejumlah posisi krusial, di mana sosok Jordi Weerman merupakan gelandang dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Karakter permainannya dikenal tenang, kuat dalam distribusi bola, serta memiliki pemahaman taktik yang baik, atribut yang sangat dibutuhkan di lini tengah skuad Garuda. Sementara itu, Ilius Alhaf adalah pemain sayap yang memiliki kecepatan dan kreativitas tinggi. Kemampuannya bermain melebar maupun menusuk ke area pertahanan lawan menjadikannya opsi menarik untuk menambah variasi serangan. Namun meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak terkait mengenai langkah konkret menuju proses naturalisasi. Diskusi yang berkembang masih berada pada tahap pemantauan dan spekulasi berdasarkan profil pemain serta latar belakang keturunan. Transfermarkt sendiri kerap menjadi rujukan awal dalam memetakan potensi pemain diaspora yang memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Namun, proses lanjutan tetap bergantung pada regulasi, komitmen pemain, serta keputusan federasi. Pertanyaannya, apakah Jordi Weerman dan Ilius Alhaf benar-benar akan mengenakan seragam tim merah putih? Ya, untuk saat ini, jawabannya masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, di mana dinamika pencarian talenta diaspora untuk timnas Indonesia kembali menghangat dan layak untuk terus diikuti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.